Start your day in morning traffic, more than just news. Ya, Masih bersama Iskandar Blade dan Ami Melan Rosa. Oke. Ami aja mas, nggak pakai Mbak mas. Oh iya siap, Mbak Ami. Kebiasaan soalnya Mbak jadinya. Ya. Gimana Oke, mas Is? tadi kan sebelum kita mulai ini, sebelumnya kan kita janjikan wawancara dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Mas Jawa Barat ya. Barat Dan ya. Sambil menunggu, Sambil ini menunggu. ada berita menarik juga nih Mbak, ada info menarik. Apa tuh mas Is? Ya, jadi MG listeners, pandemi COVID-19 ini kan mendorong masyarakat untuk tetap di rumah. Nah, dari situ banyak yang melakukan kegiatan dari rumah seperti bekerja, belanja, sekolah, dan lain-lain. Nah, dari situ juga lahirnya hobi-hobi menarik untuk mengisi waktu selama imbauan di rumah digencarkan. Apa aja tuh mas Is? Apaan Hobi aja Mas ya, Is kira-kira? hobinya apa? Cie, kalau di rumah, kalau lagi di rumah nih lagi nggak masuk kantor, itu hobinya ngapain mas Is? Hobinya marahin anak kali ya. Oh, itu bukan hobi, Enggak, Mas. soalnya lagi ribet soalnya enggak. Itu bukan hobi. Itu bukan hobi enggak, tapi hobinya sih lebih senangnya nonton bola kayaknya. Oh, nonton bola. Jadi Iya. sport ya kalau Mas Iso menikmati tayangan Betul, olahraga. betul. Nah, selain olahraga juga ada yang punya hobi nih Mas Is, tanaman hias. Terus jadi viral tuh, sempat viral kan Iya, pas iya. pandemi kemarin lagi lagi hektik, bukan hektik, lagi puncaknya itu orang-orang kan Lagi pada memilih bosen-bosennya orang di rumah gitu. memilih di rumah dan lebih ya udahlah ini berhobi ngerjain hobinya aja seperti tanaman hias. Jadi harga tanaman sempat naik pada saat itu Mas Is dan orang berbondong-bondong mengoleksi berbagai jenis tanaman. Ada juga nih Mas Is, selain tanaman hias ada juga yang punya hobi memelihara apa nih Mas Is? Ikan cupang. Ikan cupang. Cupang. Ini ikan cupang mungkin bukan cuma hanya sekarang aja ya. Dari dulu juga penggemar ikan cupang. Banyak ya. sebenarnya Iya, Mas benar. ya. Apa sih sebenarnya istimewanya ikan cupang Mas Is tahu nggak? Mungkin dari Imut kali, ekornya Mas ya. Kecil imut gitu kan. Cuman ya hampir sama kayak modal dulu lohan lah ya. Lohan gitu kan, penggemar lohan. Terus ada juga yang kayak suka penggemar ikan arwana mungkin sampai sekarang. Arwana. Jadi ya cupang ini ternyata nih Mas yang walaupun kecil ternyata dari kolektor-kolektor yang emang merawat dengan sepenuh hati ini harganya bisa sampai jutaan rupiah loh. Iya, waduh. Bahkan sampai ikut lomba ke internasional juga kan. Internasional. Iya. Luar biasa ya. Baru. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang tanaman hias, kemudian ikan cupang, ini juga ada yang menarik loh Mas. Jadi ada yang punya koleksi ya burung murai. Masih tahu nggak? Burung murai. Itu kalau burung-burungan itu Nggak tahu ya Mas ya. juga iya. jadi ternyata di pandemi ini mendorong pemilik burung murai atau kolektor burung murai juga menyekolahkan hewan peliharaan mereka Mas. Jadi yang Sekolahin Mas. Jadi yang sekolah bukan cuma Sekolahin, kita Mas. aja ya. Gitu ya. Ini nggak tahu nih sekolahnya tatap muka atau online Mas sekolahnya burung murai. Kayak apa nih sih sekolah untuk burung murai, diajarin apa aja nih burung murai itu? Kita sama-sama dengerin aja kali Mas ya. Ayo, mari kita simak. Jika selama PPKM level 4 sejumlah sekolah tidak boleh berkegiatan, berbeda dengan sekolah yang satu ini, yang justru ramai di tengah pandemi COVID-19. Tapi sekolah yang satu ini hanya diikuti oleh para burung murai. Ya, di Sleman, Yogyakarta terdapat sebuah sekolah khusus burung bernama UTJ Murai Boarding School. Sekolah ini dikhususkan bagi para pecinta burung murai yang ingin melatih kicauan burung peliharaannya. Rata-rata burung murai yang dititipkan sekolah ini adalah burung-burung yang akan mengikuti lomba. Burung yang akan dilombakan haruslah burung gacor atau selalu berkicau dalam berbagai suasana. Burung murai juga tidak boleh takut dengan kerumunan manusia dan tetap berani berkicau lantang ketika berhadapan dengan burung lainnya. Tidak hanya itu, burung murai yang layak tanding haruslah memiliki kemampuan menirukan suara burung lain. Sekurangnya 5 jenis suara burung. Burung murai batu saat ini menjadi salah satu jenis burung kicau termahal di Indonesia. Murai batu menjadi primadona para pecinta burung kicau. Selain fisiknya yang menawan, murai batu mengeluarkan suara yang merdu. Dari berbagai kontes burung, kontes murailah yang paling bergengsi. Biasanya, yang memiliki murai batu adalah dari kalangan atas. Menariknya, di masa pandemi saat ini ternyata peminat masyarakat menyekolahkan burung murainya meningkat tajam. Kenaikannya mencapai 60%. Meski biayanya tetap 500 hingga 600 ribu rupiah per semesternya. Keren ya Mas Is ya. Iya. Ternyata ada loh sekolah burung murai.
Biaya tetapnya 500 sampai 600 ribu per 100.000 ya. Jadi itu tadi peluang bisnis yang diambil oleh UTJ Murai Boarding School. Ada boarding school Murai loh. Banyak sekali nih aku pengen bertanya nih sama Mas Rahmat Saleh yang tadi ada informasinya buat kita semua ya. Kita sapa aja ya. Mas Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rahmat. Iya, halo, selamat pagi. Pagi sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. sehat, Alhamdulillah Pak. ya. Semangat ya Mas ya. Semangat. Mas, jujur ya Mas, saya Ami ini sama Mas Is ini nggak gitu tahu sebenarnya burung murai itu kayak apa. Kayak apa sih Mas ciri-cirinya burung murai Mas? Biar MJ listener juga nggak tahu jadi tahu Mas. Burung murai batu itu burung asli dari Sumatera yang pecintanya banyaknya di Pulau Jawa, khususnya untuk para pecinta burung lomba berkicau, Mbak. Jadi spesifikasinya itu burungnya dia mempunyai ekor paling panjang, Mbak, di antara burung-burung yang lain. Oke. Warna dadanya itu cenderung oranye, terus warna yang lainnya itu hitam, Mbak. Oh iya. Cantik ya Mas ya? Cantik karena dia eksotis di ekor kan, Eksotisnya di ekor ya Mas ya? sama di kicauannya. Ya, Mas, kalau tadi kan kita kan sedang mendengar paket terkait sekolah dari si burung murai tersebut. Nah, kalau di UTJ ini sistem penitipan burung murainya seperti apa, Mas? Sistem penitipannya itu perawatan dari muda, jadi dari usia 2 bulan ketika dia sudah bisa makan sendiri, itu nanti kita persiapkan di sini, kita rawat dari pagi sampai sore kita latih. Dilatih itu meliput pemberian makan, jadi porsi makan itu emang kita batasi, jadi supaya kayak membentuk atlet gitu, kayak kalau di orang itu kita nge-gym gitu kan, ada perawatan makannya, terus minumnya, terus olahraganya sudah ada, karena nanti kita akan hasil akhirnya untuk dilombakan nanti, jadi perawatan dari pagi sampai sore itu perawatannya, itu usia 2 bulan murai batunya, sampai nanti lulus dia sekitar usia 8 bulan, sudah mulai pandai berkicau, baru kita luluskan, nanti finishing ya, penyelesaiannya oleh owner itu biasanya dilombakan. Nah, rata-rata yang keluar dari sini itu biasanya menang di perlombaan gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau tadi kan dititipkan mulai dari umur 2 bulan dan Sampai 8 bulan ya? 8 bulan gitu, Mas. Kalau misalnya sampai ada burung murai tersebut masih istilah kata ngambek lah gitu kan, suaranya belum berkicau. Itu masih akan ditambah lagi, Mas, sampai berapa bulan lagi, Mas? Istilahnya nggak ada kelas kali ya Mas ya? Iya, benar. Kadang kan ada burung yang lemes, maksudnya kurang rajin berkicau gitu kan. Nah, itu biasanya kita tambahin extra time, misal 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun baru dia bisa berkicau di sini gitu. Oh gitu. Terus Mas, saya tertarik tadi Mas bilang bahwa ini dijaga kondisi fisiknya, olahraga. Nah, olahraganya burung itu kayak gimana Mas? Jadi kan burung biasanya kalau udah dipelihara sama manusia itu kan dikasih di kandang biasa ya, kandang kecil. Betul. Nah, kalau di sini kita lepas di kandang besar, di kandang aviari buatan gitu. Yang ada kayak jaring-jaring gitu ya Mas ya, biar dia nggak lepas gitu ya Mas ya, kayak di. Iya, tetap ada jaring-jaring. Itu nanti ukurannya lebih besar. Jadi kandang gede, ukuran 9 meter kali 4 meter. Jadi kita lepas di situ. Manfaatnya biar burungnya ini lebih leluasa, terus paru-parunya juga lebih sehat. Oke. Jadi dia biar terbang bebas gitu ya, Mas? Maksudnya di dalam jaring itu biar gitu, Mas? terbang bebas. Kita aplikasikan kayak di alam gitu kan, Mas. Biar nggak terkurung terus. Itu juga bisa mengurangi stres di burungnya itu. Mas, kalau ini saya pertanyaan sangat awam dan sambil membayangkan gitu ya Mas ya. Jadi di satu kelas misalnya ada berapa burung tuh Mas yang berkumpul, dan ini kan burungnya identik sama, itu gimana Pak gurunya tuh membedakan si burung-burung ini Mas? Dengan buat pemiliknya gitu, Mas. Apa dikasih tanda nama atau gimana tuh Mas? Iya kan, di sini kan banyak banget burung, itu ada sekitar ratusan ya. Jadi burung itu ada chipnya, ada gelangnya, ada datanya di gelangnya. Oke. Udah ada gelangnya, karena kan dari peternakan kan, Mbak. Semua dari peternakan, bukan dari perorangan ya Mas ya? Peternakan, iya, semua dari peternakan. Jadi sudah ada gelangnya, jadi kita mudah untuk memberi data di situ. Di sangkar juga sudah kita tuliskan tuh nama pemilik, terus nama burungnya juga dikasih nama itu, tanggal lahir, juga lengkap ya Mas ya?
Lengkap. Ada rapotnya juga kayaknya entah. Sertifikat. Ada. Nanti Nah. outputnya kita kasih piagam gitu. Oh. Seluruh ijazahnya. Itu Menarik. legalitas resmi juga dari BNR Indonesia, Mbak. Oh gitu. Mas, ada lagi menarik selain tadi kan Olahraga ya? Olahraga. Makannya dikasih apa Mas biar bisa berkicaunya nyaring gitu loh Mas. Merdu lah seperti itu. Kalau di sini rutin dikasih ekstra puding seperti larva semut, kroto, orang-orang Kroto, nyebut ya. iya kroto. Itu terus cacing merah, terus porsi jangkrik itu lebih banyak karena biasanya kalau dirawat sendiri mereka kan susah untuk mencari kroto terus ngasih cacing kan nggak ada waktu. Kalau di sini emang kita perhatikan pola makan dia. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna untuk burung murai itu diperhatikan ya Mas ya? Bener. Daging merah ya Mas ya? Iya, cacing merah itu kesukaan burung murai. Oh, oke. Oh iya Mas. Terus ini Mas, tadi kan udah olahraga, udah makanan sehat gitu ya Mas ya. Kemudian yang bikin saya juga sangat tertarik itu berlatih atau diajarin langsung bersuaranya itu oleh burung juga. Itu benar ya Mas ya? Iya, benar. Itu gimana Mas caranya? Dimasterin sama burung lain. Karena gini Mbak, murai batu itu mengikuti suara yang ada di lingkungan. Seumpama nih, di rumah punya murai batu usia 2 bulan. Cuman di rumah cuman ada ayam sama suara bebek. Nah, kan bisa niruin suara petok gitu bisa. Karena burung murai itu emang cerdas. Nah, Iya jadi di aula kita, di sekolah kita itu kita siapin nih burung-burung yang masuk di kriteria lomba. Seumpama burung lilin, cecak cungkok yang isiannya tuh beda dari burung murai isian tembakan karena nanti kriteria perlombaan itu seberapa banyak dia bisa menirukan suara burung master gitu Mbak. Jadi di sini kita sekolahkan, kita dampingin ada sekitar 100 lebih juga gurunya, burung masternya di sini. Jadi nanti dia milih mana yang dia sukain dan mana yang bisa dia mampu untuk menirukan. Oh, jadi si burung murai yang dilatih ini harus mengikuti suara burung masternya gitu ya Mas ya? Iya. Bisa dikatakan lulus juga ketika dia bisa mengikuti 1-5 lagu dari burung-burung vokalnya, guru vokalnya di sini. Oh, Lagunya bukan lagu pop kan Mas? jadi ini burungnya mengcover lagu ya Mas ya? Iya, benar. Kalau lagi sekarang tren nge-cover lagu, ini burung juga cover lagu. Berbicara tentang lomba, ini sebenarnya yang dilombain itu apa aja sih Mas? Jadi penilaian dari burung ini menang itu apa aja? Tadi kan sehat, suara atau gimana sih Mas lombanya itu seperti apa? Mungkin Mas bisa menjelaskan. Kriteria lomba itu seberapa banyak dia bisa menyerukan suara burung ocehan lain ya seperti burung master tadi yang dinilai itu terus durasinya. Jadi durasi di perlombaan itu tuh 10-15 menit Mbak. Nah dia harus berkicau terus tuh. Nah kita ngatasinya tadi dari kecil emang kita olahraga kan. Jadi emang kita Latih ya? Ibaratnya kita suruh jogging biar paru-parunya nafasnya bisa panjang gitu kan. Karena kriteria lomba itu harus panjang sampai 15 menit gitu kan. Nah itu terus dari gaya dia tarung itu harus di satu tangkringan. Jadi dia nggak boleh lompat-lompat terus ngejar-ngejar musuh, nggak boleh. Dia emang harus diem gitu di satu tangkringan sambil berkicau. Kan eksotis ya, karena penilaiannya itu ada eksotis, ada suara sama yang terakhir vokalnya. Vokal itu keras atau tidaknya suaranya. Karena ada burung yang cuman diem aja, cuman suara kayak gitu doang. Atau teriak gitu ya Mas ya, ngek gitu. Nah Mas, burung-burung tersebut itu pas pada saat dilombakan yang ditinggikan nggak Mas? Maksudnya taruh di tempat yang lebih tinggi gitu Mas. Jadi biar kedengaran suara seperti itu apa gimana Mas? Iya, kalau dilombakan itu biasanya panjang ya dari tanah itu 3,5 meter Mas. Emang lombanya di atas. Oh di atas, oke. Digantung, dicantolin gitu. Mas ini lombanya itu tingkat apa aja sih Mas? Jadi pertama ikut tingkat apa? Yang paling tinggi itu tingkat nasional gitu ya Mas ya? Atau gimana tuh level-level lombanya? Tingkat nasional kita sekelas Piala Candi Prambanan yang paling tinggi lagi ada Piala Presiden Jokowi yang pernah datang
Iya, disupport langsung oleh Presiden Jokowi dan Keren. Presiden Jokowi juga punya burung kan. Serius? Wah, ini Iya, menarik burung ini. murai batu. Sering lomba, oke. tapi juga Pak Presiden Oh. sering kalah. Dititipin di sekolahnya Mas juga nggak? Enggak. Oh gitu. Ini piala bergilir Mas? Piala bergilir Mas. Tahunan atau gimana Mas? Piala 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Untuk yang 1 tahun sekali itu Piala Candi Prambanan Mbak di Jogja. Candi Prambanan. Itu nasional ya. Oke. Jadi lombanya itu ada yang regional, Uh-uh. yang dari daerah itu ada, terus nanti 1 tahun sekali langsung nasional biasanya di Piala Candi Prambanan. Terus 2 tahun sekali kita harus ngejar target buat masuk di Piala Presiden gitu. Piala Presiden. Kalau tahun ini yang terdekat gelaran lombanya kapan dan lomba apa Mas? Kalau tahun ini karena masih pandemi ya, infonya event-event belum ada yang event nasional. Belum ada yang, karena oke. pandemi. Nah, tapi untuk di tahun 2022 nanti di bulan Februari ada Piala Presiden di parkiran Senayan nanti. Wah, ada. kita datang ya Mas Is ya. Mau lihat. Tahun depan ya Pak. Jadi Siap, Mas? penasaran. Depan. Oke, wah kayaknya kita harus Semoga pandemi membaik ya Mas ya. Jadi kita bisa ketemu nih. kalau misalnya Februari tahun depan burungnya Pak Presiden ikut juga nggak ya kira-kira? Ya, Mbak, ya? mudah-mudahan ikut ya. Ikut. Nah, Mas, tadi kan kita sudah bicara soal lomba lalu penitipannya. Nah, dari UTJ Boarding School sendiri ini sudah berdiri berapa lama, Mas? Dan mengapa tertarik mendirikan sekolah ini gitu loh, Mas? Kita sudah dari 2018 mulai publish, cuman dari belakang layar kita udah dari lama Mas. Cuman kita berani publish itu di tahun 2018. Sejak kapan Mas sebelum dipublish itu Mas sudah udah tertarik sekolah. untuk membina mendidik burung-burung merah ini sejak kapan? Udah dari kapan ya? Udah dari 2011, 2012. Ketika lulus SMP ya waktu itu. SMP Mbak kayaknya. Ya ampun masih muda ini. Dia baru lulus Saya SMP. masih umur 23 tahun ini. Seumuran anak saya ini Mas. Oh, iya. Nah, Mas, kenapa berpikiran untuk mendirikan sekolah ini, Mas? Apa yang membuat Mas tertarik ya? Apakah karena Masnya juga memang penyuka murai juga gitu atau gimana, Mas? Ya, di samping saya emang hobi sama burung murai, itu juga jadi ladang bisnis yang lumayan Mas menurut saya. Jadi Menangkap kita peluang kerja- ya Mas ya? Menangkap peluang karena kompetitor kita itu maaf nih, udah bapak-bapak, udah Oh iya. Kok mohon maaf Mas? ya. Iya. Terus Iya, Mas. saya lihat juga yang seumuran saya itu belum Belum banyak tertarik yang ya, Mas, ya? punya burung. Akhirnya wah, peluang bagus nih, nggak ada kompetitor yang wow gitu kan. Akhirnya kita masuk. Betul. Berarti istilah kata regenerasi lah ya, Mas, untuk Iya. membuat sekolah ini. Ini lokasi di Sleman ya Mas ya? Lokasi di Sleman. Sleman. Tertarik membuka cabang Mas di Jakarta atau di Insya Allah kita tertarik Mbak, karena di Jawa kita mau targetnya ada 3 titik di Jawa Timur, Jawa Oke. Barat, gitu. Nanti penampilannya. Jadi yang di Jogja itu kan kadang role model baru, jadi kita nggak memakai rumah, cuma ini emang kadang didesain sebagus mungkin, sesehat mungkin untuk burung Mbak, karena kan sekolah burung biasanya itu kan hanya memakai rumah-rumah biasa, lalu dikasih cantolan gitu kan. Kalau ini enggak, ini emang aula besar, Aula besar ya? ukuran 350 meter, kotak gitu, di lantai 2 dan lantai 3, emang itu sengaja untuk kandang. Nah ini model ini bisa kita aplikasikan besok yang di Surabaya sama yang di Jakarta, insya Allah menyusul tahun depan, gitu. Ngomong-ngomong tentang ini Mas boarding school, aku udah ngebayangin nih dari ceritanya Mas Rahmat bahwa ini kayaknya keren banget sekolahnya ya. Ini biayanya berapa Mas? Kalau misalnya saya punya burung murai mau dititipin di boarding schoolnya Mas Rahmat, berapa Mas biayanya Mas? Biayanya Ada biaya itu semesteran ada kayak denger-denger ya? Ada yang reguler sama ada yang asuransi. Jadi yang 500.000 per bulan itu tidak ada asuransi. Cuman yang 800.000 per bulan itu asuransi. Seumpama ini nanti ada mati burung burung terbang itu biasanya kita ganti 100% Mbak. Kalau biaya yang 800.000. Cuman kalau yang biaya reguler 500.000 itu kalau mati atau apa, cuman kita kembalikan uang SPP-nya 50% gitu. Oh, Oke. dikembaliin uang Jadi SPP. dikembaliin Tapi ya. jangan berharap mati ya. Tapi pernah Mas dalam sekolah itu ada burung murai yang mati gitu loh, Mas? Nah, ada kasus Pernah. Karena dari beberapa burung itu kan ada yang bermasalah juga Mas. Nah, ada yang sakit nafas, namanya juga ugas kan Mas. Semakin banyak ugas di kandang semakin banyak penyakit gitu kan. Makanya kita bikin kandangnya yang lebih besar dari sebelumnya. Oke.
iya. Mas, selulusnya ya burung-burung murai ini dari boarding schoolnya Mas Rahmat nih ya. Apa namanya, nilai lebihnya tuh selain tadi jadi lebih jago atau dilombakan lebih siap, harganya tuh jadi gimana Mas? Lebih mahal atau bagaimana sih Mas? Otomatis lebih mahal ya kalau lebih pintar. Lebih ya? mahal. Karena buat penitipan di sini kan juga sudah satu semester tuh berapa? Katakanlah 2,5 juta. Iya 2,5 juta. Belum mereka beli bahannya. Beli bahannya itu kan sekitar 3 juta ya Mbak kalau sekarang. Itu kan udah 5 juta lebih. Itu biasanya kalau harga di pasaran itu kan burung sudah pandai berkicau itu kan di bawah 5 juta. Nah, kalau lulusan dari sini biasanya malah udah bisa ini menaikkan harga sampai 10 juta ke atas. Berapa, Mas? Terakhir kemarin Berapa, Mas? 10 Sorry. juta ke atas. Wow. 10 juta ke atas. Terakhir kemarin saya transaksi sama orang Surabaya itu juga sudah dia berani membeli 35 juta. Jadi gini Mbak, saya sukanya di dunia burung murai harganya itu nggak ada pasaran yang nggak ada patokannya. Jadi Iya. suka-suka kita ngasih harganya. Oke. Jadi nggak ada patokan harga di pasar. Karena kan burung itu kan jarang ya ada yang punya bagus gitu. Misalnya dia suka nih, Iya. berapa mintanya? Misal dia bilang 30 juta, ya udah. Kalau dia cocok, misal ditawar 25 juta, ya udah. Selesai negosiasinya. Nah, Gitu. Mas Rahmat, ada juga yang menarik terkait ini kan sekolah burung murai di boarding school ini kan. Ada nggak Mas peminatnya tuh yang dari luar Indonesia atau luar negeri gitu Mas? Misal kayak tetangga kita Malaysia atau nggak Singapura gitu yang menitipkan juga lah gitu loh. Kalau yang pecinta burung yang kerja di Taiwan, di Korea itu banyak. Oh. Cuman yang ya ada Mas. Ada ya? Jadi mereka kerja di Korea. Heeh. Cuman dia suka sama burung, akhirnya dia mempercayakan kami untuk nyarikan anakan, terus dilatih juga sampai nanti dilombakan juga. Nanti kita update ke dia tentang juara burungnya. Ada juga orang yang asli dari kemarin dari mana? Singapura, itu juga dia bukan orang Indonesia, orang asli Singapura, pengen banget punya burung murai yang bisa berkicau gitu kan. Oh. Akhirnya menghubungi kita, akhirnya kita cari burung dari muda, kita rawat. Kemarin baru kita kirim sebelum pandemi itu. Ada orang Singapura 2 orang. Mas, Orang ya. gimana cara warga negara asing itu mendapatkan burung tersebut? Apakah via website atau UTJ Boarding School punya websitenya nggak gitu Mas? Atau Instagramnya gitu atau media sosialnya? Iya, ada grupnya di Facebook itu. Oh, ada Facebook ya, Mas? grup Apa, Mas, Facebook grupnya, Mas? Indonesia, Murai Batu Indonesia itu Murai ada. Batu Indonesia ya. Jadi orang Singapura itu ngepantau kita, nyari-nyari kita dari Facebook karena pasar terbesar penjualan burung itu di Facebook, Mbak. Oh, Facebook. Justru Facebook ya Mas ya? Terus untuk Murai Batu. iklan itu biasanya di YouTube. YouTube? Apa Mas channelnya? Kalau channelnya kami UTJ Murai Channel, Mbak. UTJ Murai Channel. Saya ulangi ya buat MG listeners yang pengen tahu informasi tentang UTJ Boarding School dan burung-burung murai ini ya. Bisa ke Facebook di Murai Batu Indonesia, betul Mas Rahmat? Facebook Murai Batu Indonesia dan YouTube-nya di channel UTJ Mural Channel. Begitu ya Mas ya? Iya, betul. Mas, di tengah pandemi seperti ini Mas, ada nggak Mas tantangan atau malah mungkin justru makin banyak minat gitu meningkat, ya? iya. Gimana Mas? Enggak, kalau di pandemi ini malah kita bersyukur karena peminatnya lebih banyak. Oh, lebih banyak ya? Malah lebih banyak. Kita meningkat hampir 50% di Wow. sebelum corona. Ini Jadi siswanya inspiratif dulu banget itu Mas. sebelum pandemi cuman 50 ekor. 50 ekor ya? 100 sampai 200 ekor Mbak sekarang. Sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi dari pandemi itu malah berkah untuk kita Betul. ya. Ini sangat menginspirasi pagi kita sih Mas bahwa di balik pandemi ya pandemi pasti akan banyak hal-hal yang dirasakan berat buat banyak orang. Iya, Tetapi ketika kita bisa menangkap peluang seperti Mas Rahmat ini malah jadi rezeki ya Mas ya. Iya benar. Menginspirasi nih Mas beritanya. Betul. Masih punya pertanyaan lagi untuk Mas Rahmat, narsum kita yang sangat menginspirasi pagi ini? Cukup dulu kayaknya. Cukup dulu ya Mas Rahmat. Iya. Terima kasih banyak Mas Rahmat ceritanya. Terima kasih banyak Mas Rahmat. Sehat-sehat Mas Rahmatnya, sehat-sehat juga burung murainya. Insya Allah kita bisa ketemu ya di Jakarta ya, di Piala Presiden ya Mas ya, Bulan Februari Mas ya. bulan Februari. Siap, Sampai ketemu di sana nanti ya. Sampai ketemu, siap. Mas. Sampai Ya, ketemu, terima kasih, selamat Mas pagi Rahmat. Mas Rahmat. Pagi.